Bupati Luwu Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil nama Tafsil Saleh Esos NIP 19600521986031013, pangkat dan golongan pembina utama muda 4C, jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Luwu Utara. Luwu Utara mengambil tempat, hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Luwu Utara. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya para saksi diawali oleh Bapak Dr. Andes Nur Salim MSI. Selanjutnya Insinyur Rusdi Rashid MSI. Selanjutnya yang terhormat Bupati Luwu Utara. Pelantikan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Luwu Utara oleh Bupati Luwu Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2019, saya dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Bupati Luwu Utara dan pejabat sekretaris daerah Kabupaten Luwu Utara disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kajari Luwu Utara bersama Bapak Kasih Intel ya. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba. Yang sama saya hormati Pak Kabar Ren mewakili Pak Kapolres Luwu Utara. Yang saya hormati pejabat, yang saya hormati para staf ahli Bupati, para asisten pimpinan SKPD, pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Luwu Utara. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa jabatan sekretaris daerah ini adalah jabatan yang sangat strategis dalam struktur pemerintahan daerah. Oleh karena itu, sedetik pun jabatan ini tidak boleh kosong. Terus terang saja tidak mudah untuk menentukan siapa yang akan diberi amanah untuk memangku tugas ini. Banyak sekali pertimbangan. Ya, apalagi tahun-tahun politik ini luar biasa. Saya tahu tekanannya luar biasa, bukan hanya kepada kami, tetapi juga kepada seluruh jajaran yang memenuhi persyaratan. Kira-kira seperti ini. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kenapa Pak Tafsir yang saya tunjuk? Pertama, saya merekap siapa-siapa yang mau pensiun tahun depan. Ada 6 orang yang akan pensiun tahun depan. Yang pertama itu Ibu Dr. Nur Husna, bulan Februari. Beliau kalau tidak sakit mungkin beliau dipertimbangkan. Kemudian yang kedua Pak Tafsir. Pak Tafsir ini bulan Mei tahun depan akan pensiun. Kemudian yang ketiga Pak Masud Master, itu bulan 6. Kemudian Dr. Andi Nasmu bulan 7. Kemudian Pak Burhanuddin Danu bulan September. Kemudian Bapak Anugrah Anwar. Dengan berbagai pertimbangan, kemudian Pak Tafsir ini bukan orang baru bagi kami. Tentu dibutuhkan ada chemistry dan lain sebagainya terkait dengan pejabat sekda. Dan dari segi usia, Pak Tafsir ini tidak lagi bersyarat untuk mengikuti lelang jabatan untuk posisi yang sama. Itu juga menjadi pertimbangan. Dan kepada Pak Tafsir tentu tidak mudah, karena saudara juga ini adalah kepala Badan Pendapatan Daerah, jadi tugasnya double nih ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Pak Tafsir, sekali lagi kita semua berharap meskipun ini dibatasi oleh waktu, tapi sekali lagi kerja kita nggak boleh dibatasi oleh waktu. Nggak boleh ingat-ingat, oh saya kan hanya paling berapa bulan, atau kemarin 15 hari, dan lain sebagainya. Tetap bekerja semaksimal mungkin, keluarkan potensi yang saudara miliki, sehingga ya, meskipun hanya berhitung hari atau berhitung bulan, saya yakin Pak Tafsir juga akan dikenang sebagai salah satu sekda di Kabupaten Luwu Utara yang berkinerja baik. Dan tetapi sebagai ASN ya harus siap. Setiap kritik, ya, masukan, sejauh itu tidak terkait dengan pribadi, jadikan itu sebagai masukan buat kita, bahan perbaikan kinerja kita. Nah, tapi kalau sudah bicara pribadi, ya itu bagiannya yang sedikit tadi. Ya. Dan saya juga selalu sampaikan kepada kita semua, ya, kita ini orang baik, saya percaya. Oleh karena itu, upayakan lebih besar rasa percaya kita kepada orang. Tapi kalau dulu saya katakan,
percaya orang full sampai dengan dia menunjukkan dia tidak bisa dipercaya. Ya. Sekarang saya ralat ini. Ya. Percaya orang, tapi sisakan ruang untuk waspada. Oleh karena itu, sisakan ruang untuk waspada agar kita menjadi orang yang berhati-hati, terutama di pelaksanaan fungsi kita. Sisakan ruang untuk cari tahu, berkonsultasi, dan lain sebagainya. Di Kejaksaan Negeri Luwu Utara ada kasih datu. Silakan konsultasi, jangan terlalu nyaman, percaya saja sama anggota dan lain sebagainya. Kalau ada sesuatu yang kita ragu-ragu, segera konsultasikan. Itu yang saya maksud tadi, sisakan ruang untuk waspada, untuk hati-hati. Nah, jangan terlalu nyaman dengan diri sendiri, asik dengan diri sendiri. Nah, ini untuk berlaku untuk kita semua, saya kira. Dan yang paling penting, setiap apa yang kita kerjakan dalam kapasitas kita sebagai ASN, pastikan itu bermanfaat untuk organisasi. Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu sebenarnya tidak bermanfaat untuk organisasi. Tidak ada hubungannya dengan pencapaian target di organisasi. Karena yang ditunggu oleh masyarakat kita adalah sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, bukan sesuatu yang menurut kita bermanfaat atau menyenangkan kita. Ini penting, dan ini selalu saya tekankan. Karena sekali lagi kita ini dibatasi oleh waktu, ya, dibatasi oleh waktu. Jangan bilang ibu dia dibatasi oleh waktu. Kita semua dibatasi oleh waktu. Membangun komunikasi yang efektif dengan semua stakeholder, semua pemangku kepentingan. Karena itu juga menjadi pertimbangan. Oh ya, salah satu juga pertimbangan kenapa Pak Tafsil saya pilih, karena beliau salah satu yang hasil jopitnya paling tinggi. Sekali lagi selamat ya Pak Tafsil. Ini beliau seperti saudara saya, tapi seperti orang tua juga buat saya. Tergantung beliau mau tempatkan diri di mana. Kadang jadi teman, jadi saudara, jadi sahabat, walaupun lebih sering jadi orang tua juga. Karena saya tahu bahwa bupati itu tidak punya orang tua, dia tidak punya suami juga, dan tidak punya istri, tidak punya anak. Tapi kalau Indah punya. Ya, jadi sekali lagi selamat Pak Tafsil. Semoga dapat menunaikan amanah yang baik, dan kepada seluruh teman-teman mohon didukung beliau ini, ya, support. Mudah-mudahan ya, pemerintahan kita ini dapat berjalan semakin profesional dan berintegritas, insyaallah. Mohon dukungan juga dari Pak Bakar. Nah, saya tidak pernah instruksi Pak, tapi kali ini saya instruksikan sebagai pejabat tertinggi di Kabupaten Luwu Utara. Dukung, jaga, dan lindungi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.